Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Azhara akan menjelaskan suatu artikel terkait traveling wave dengan judul pemodelan persebaran spasial rabies di Kalimantan Barat. Jadi, rabies ini merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas dan manusia, tetapi virus ini hanya bisa ditransmisikan melalui gigitan hewan yang terinfeksi rabies. Jadi harus ada perantaranya, harus ada luka. Virus ini tidak bisa masuk atau menyusup ke kulit tanpa adanya luka. Di Kalimantan sendiri, penyakit rabies ini pernah termasuk ke dalam kejadian luar biasa karena di rentang waktu 2014 hingga 2016 saja ada 29 orang yang meninggal dunia dan ada banyak anjing yang terpapar virus rabies ini. Karena masih menyebar pada populasi anjing, oleh karena itu penting untuk memahami laju penyebaran rabies ke area geografis yang tidak terinfeksi. Ada sangat banyak, ada berbagai model matematika yang bisa dikembangkan untuk penyebaran rabies, baik itu diferensial biasa maupun diferensial parsial. Nah, di penelitian ini ditambahkan difusi ke populasi anjing dalam model SIV yang dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu oleh Roberta et al. Pada tahun 2018 untuk mendapatkan model bersama reaksi difusinya. Jadi penelitian ini intinya adalah tentang model penyebaran spasial rabies di Kalimantan Barat yang menggunakan persamaan diferensial parsial dengan menambahkan bentuk difusi. Nah, model spasial sendiri itu dibentuk dari model dinamika populasi anjing rabies yang divaksinasi, yang merupakan hasil penelitian sebelumnya pada tahun 2018 dengan menambahkan bentuk difusi. Kemudian di penelitian ini juga dicari titik keseimbangan bebas penyakit dan endeminya, dan dicari juga kecepatan minimum traveling wave untuk penyebaran spasial dari model rabies di Kalimantan Barat. Jadi di sini diasumsikan itu ada 3 subpopulasi, yaitu ada anjing yang sehat atau susceptible dilambangkan dengan S, anjing yang terinfeksi dilambangkan dengan I atau infected, dan anjing yang divaksinasi atau vaccinated yang dilambangkan dengan V. Nah, ini adalah asumsi-asumsinya akan dijelaskan di diagram dan modelnya. Jadi, ini subpopulasi anjing rentan ini akan berkurang karena adanya anjing yang tidak divaksin kemudian berinteraksi atau ada kontak gigitan dengan anjing yang rabies, sehingga anjing yang rentan dan tidak divaksin ini akan pindah ke kompartemen ini. Kemudian dari kompartemen ini juga akan berkurang karena adanya kematian, dan berkurang juga karena anjing yang susceptible ini ada yang divaksin sehingga pindah ke kompartemen subpopulasi anjing yang tervaksin. Untuk kompartemen I sendiri, kompartemen ini itu akan bertambah karena anjing susceptible yang tanpa divaksin dan terinfeksi tadi pindah ke kompartemen ini, dan akan berkurang karena eliminasi. Untuk kompartemen V ini, subpopulasi anjing yang tervaksin ini akan bertambah karena adanya anjing yang susceptible tadi kemudian divaksin pindah ke kompartemen V, dan berkurang karena ada kematian alami atau kematian non rabies, dan berkurang karena anjing yang tervaksin ini tidak semuanya dapat mempertahankan kekebalan tubuhnya atau dapat atau vaksinnya efektif seperti itu, sehingga ada anjing yang sudah tervaksin tetapi keefektifan dari vaksinnya itu hilang, sehingga hilang imunitasnya dan pindah lagi ke kompartemen anjing yang rentan ini. Karena penelitian ini mempertimbangkan bahwa pergerakan virus rabies itu diasumsikan sebagai akibat dari pergerakan anjing-anjing pada populasi, maka akan melibatkan koefisien difusinya. Nah, ini adalah bentuk umum sistem persamaan reaksi difusinya, di mana D do kuadrat U do X kuadrat ini menunjukkan reaksi difusi, dan FU ini menunjukkan reaksi kinetik, serta U dan X itu tergantung U itu tergantung pada X dan T. Dari model dan asumsi tadi inilah modelnya. Jadi ini interpretasinya adalah kompartemen S per satuan waktu itu akan bertambah karena kelahiran yang dilambangkan dengan A, dan bertambah juga karena berakhirnya masa efektivitas vaksin atau adanya anjing yang tidak bisa mempertahankan kekebalan tubuhnya, sehingga berpindahlah dia ke kembali lagi ke kompartemen S itu sebesar omega V, kemudian berkurang karena
anjing yang susceptible ini atau yang tidak divaksin ini berinteraksi dengan anjing infected atau terkena gigitan dengan laju penularan sebesar beta. Kemudian berkurang juga karena adanya anjing yang divaksin, karena dia divaksin dia pindah ke kompartemen V, dan juga berkurang karena adanya kematian di kompartemen S ini. Kemudian ditambahkan dengan sistem persamaan reaksi difusi tadi, yaitu D do kuadrat S do X kuadrat. Begitu juga dengan ini. Jadi kompartemen I persatuan waktu itu akan bertambah karena adanya anjing yang tidak divaksin tadi yang susceptible itu berinteraksi dengan anjing yang terinfeksi, sehingga dia terinfeksi, pindahlah dia ke kompartemen I. Kemudian berkurang karena adanya eliminasi anjing yang terkena rabies itu sebesar gamma I, dan ditambahkan dengan sistem persamaan reaksi difusi, yaitu D do kuadrat I do X kuadrat. Do V do T nya itu berarti kompartemen V persatuan waktu itu akan bertambah karena adanya anjing yang susceptible yang divaksin tadi, yang dari susceptible itu divaksin sehingga dia pindah ke kompartemen V, dan berkurang karena adanya anjing yang kehilangan imunitas serta adanya kematian di kompartemen V, dan ditambahkan dengan sistem persamaan reaksi difusi D do kuadrat S do X kuadrat. Untuk T besar dari 0 dengan syarat batas Newman. Ini do S sama dengan do S do X dikurang do I do X dikurang do V do X dikurang 0 sama dengan 0. Do S do X sama dengan do I do X sama dengan do V do X sama dengan 0, dimana T-nya besar dari 0. Dengan nilai awalnya seperti ini, dan semua parameter itu bernilai positif atau besar dari 0, dan SIV-nya itu besar sama dengan 0, dimana proporsinya itu adalah 0 sampai 1. Ini adalah keterangan parameter-parameternya. Kemudian dicarilah titik keseimbangan bebas penyakitnya dengan mengabaikan bagian difusi. Karena titik keseimbangan bebas penyakit, maka I-nya itu tentu saja sama dengan 0. Maka substitusikan I sama dengan 0 ini ke model yang pertama, didapatkanlah S-nya ini, kemudian substitusi I dan S ke persamaan ke model 3, sehingga didapatkanlah V-nya seperti ini. Kemudian titik keseimbangan bebas penyakitnya adalah E bintang sama dengan S bintang, I bintang, V bintang. Yang pertama dicari dulu I-nya, dicari dulu S-nya, kemudian dicari I-nya, substitusi nilai I ke S sehingga didapatkan S bintangnya. Kemudian substitusi nilai S bintang ke sini ke I sehingga didapatkan I bintangnya, dan substitusi S bintang dan I bintang ke V ini tadi ke model yang ketiga sehingga didapatkan V bintangnya seperti ini. Jadi ini adalah titik keseimbangan endemi penyakitnya. Nah, karena dibahas itu kecepatan minimum traveling wave dari model spasial rabies, maka sistem persamaan diferensial parsialnya itu ditransformasikan menjadi sistem persamaan diferensial biasa dengan misalkan seperti ini, Z sama dengan X plus CT, sehingga diperoleh S aksennya sama dengan ini, I aksennya sama dengan ini, V aksennya sama dengan ini. Kemudian misalkan S1-nya sama dengan S aksen, I1-nya sama dengan I aksen, dan V1-nya sama dengan V aksen. Maka didapatkanlah S aksennya sama dengan S1, karena tadi misalkan seperti ini, S1 aksennya tinggal substitusikan saja permisalan ini sehingga didapatkanlah ini. Kemudian dicarilah matriks Jacobiannya. Jadi untuk menghitung matriks Jacobiannya, ini adalah S aksen atau model yang pertama, ini adalah S1 aksen atau model yang kedua, dan seterusnya, dimana untuk kolom ini semua diturunkan terhadap S, ini diturunkan terhadap S1, ini diturunkan terhadap I1, ini diturunkan terhadap V, ini diturunkan terhadap V1. Nah, sebagai contoh,
Yang ini kan diturunkan semua terhadap S. Nah, ini diturunkan terhadap S itu 0, ini diturunkan terhadap S. Yang ada S-nya yaitu yang ini. Karena ini negatif dikalikan dengan negatif itu positif, ini juga negatif dikalikan negatif itu positif. Sehingga ini diturunkan terhadap S berarti 1 per D di 1 per D dikali 1 dikurang rho beta I ditambah dengan rho plus mu. Nah, dimisalkan sebagai A1. Ini diturunkan terhadap S0, ini diturunkan terhadap S itu 1 per D dikali negatif beta I atau negatif 1 per D dikali 1 dikurang rho beta I dan seterusnya. Nah, ini adalah pemisahan A1, A2, A3, A4, dan A5-nya. Kemudian dicarilah matriks Jacobian untuk titik keseimbangan bebas penyakitnya. Disubstitusikan saja nilai S, I, dan V-nya ke matriks Jacobian yang ini, di mana A1-nya sampai A5-nya ini didapatkanlah B1-nya ini, B2-nya ini, sehingga dapat dicari nilai eigen dari matriks Jacobiannya lambda 12, lambda 34, dan lambda 56. Karena parameter C ini pasti positif, maka nilai eigen dari ini kan ada plus minus, ini ada plus minus. Untuk yang bagian plus, ini pasti karena akar dari C kuadrat plus 4 mu itu pasti lebih besar dari C, maka apabila keadaan ininya positif, maka nilai eigennya pasti bernilai positif. Apabila yang ini juga begitu, apabila ini nilainya positif, maka nilai eigennya akan positif. Tetapi apabila ini negatif, maka nilainya pasti negatif. Dan ini juga, sehingga lambda 1 dan 3-nya, dimana yang ininya positif itu akan bernilai positif, dan lambda 2 dan 4-nya, dimana dalam keadaan ini negatif, pasti akan bernilai negatif. Nah, karena kemudian untuk lambda 5 dan 6, karena nilai eigen itu harus bernilai real baik real negatif atau setidaknya satu bernilai positif, maka lambda 5 dan 6 ini harus bilangan real. Oleh karena itu nilai dari yang ini itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ini maka tinggal pindah ruas saja, C kuadratnya adalah ini. Sehingga berdasarkan ini, jadi kecepatan minimum traveling wave itu dapat dilihat dari C kuadratnya. Maka ini adalah diperolehlah kecepatan minimum traveling wave-nya. Nah, dari persamaan 5 ini, semua nilai eigen dari sistem ini bernilai real dan terdapat real positif. Karena ada yang karena realnya positif, maka titik keseimbangannya itu tidak stabil. Jadi titik keseimbangan bebas penyakit ini tidak stabil. Nanti solusinya itu akan menjauhi titik keseimbangannya karena dia tidak stabil. Dengan cara tidak berosilasi menuju titik keseimbangan endemiknya. Nah, pada penelitian sebelumnya itu nilai parameter ini A, ini mu, ini rho-nya, ini betanya. A ini adalah kelahirannya 500 ekor per bulan, mu ini adalah kematiannya, rho ini adalah proporsi yang divaksin, beta ini adalah laju interaksi, laju penularan virus, gamma ini adalah laju eliminasi, dan omega ini laju kehilangan keefektivitasan vaksin. Nah, didapatlah minimum traveling wave-nya adalah 0,0088 km per bulan. Sehingga didapatlah kesimpulan dari artikel ini ada dua. Yang pertama, didapatkan model spasial rabiesnya ini untuk T besar dari 0 dan dengan X elemen omega dengan syarat batas Newman yang ini, dan nilai awalnya juga seperti ini, di mana parameternya itu pasti bernilai positif. Kemudian SIV-nya itu harus besar sama dengan 0 dan proporsinya itu terletak antara 0 sampai 1. Dengan kecepatan minimum traveling wave-nya adalah ini. Dan apabila parameternya dimasukkan di input, maka didapatlah untuk penyebaran spasial dari model rabies di Kalimantan Barat itu sebesar 0,0088 km per bulan. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.